Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari tim Prabowo Gibran mengenai LSM Antek Asing yang terus menggoyang-goyang pemerintahan Prabowo Gibran. Dan mereka ini mencari uang dengan menjual informasi-informasi ataupun isu-isu negatif dalam negeri ke luar negeri, teman-teman. Dan ini kan sebuah sikap yang tidak nasionalis gitu. Apalagi sekarang Pak Prabowo menurut adiknya Pak Hashim itu mulai digoyang oleh Antek Asing karena kebijakan Pak Prabowo ini selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan juga ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Nah, inilah yang tidak disukai oleh asing, teman-teman, utamanya mafia-mafia. Nah, mereka yang ingin memperkaya diri, mereka yang ingin menyedot sumber daya alam kita, inilah musuh kita bersama dan kita harus mengawal dan menjaga Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tapi jangan kekurangan kita di dalam negeri dipakai oleh teman-teman ini untuk menjelek-jelekan Indonesia di luar. Wow. Ini dari dulu. Yeah. Saya cermati mereka ini masih dari awal, dari akhir-akhir eranya Pak Harto. Kekurangan kita dipakai untuk diekspor di luar, dieksploitir di luar, Itu untuk apa? untuk dapat faedah lah, dapat dana, dapat faedah lah. Kalau nggak begitu ya bagaimana gitu lah. Nah, ini yang tidak bagus. Sampai satu waktu Bang Julpan, saya teringat di tahun awal 2000 itu masih yang sama, yaitu LSM yang sama lah, yang hari ini ribut juga. Mereka apa saja yang dibikin tentara salah. Akibatnya ada kelompok sipil yang datang demo ke kantor Kontras. Saya ingat kantor Kontras di kantor Kontras. Sampai ke sana dialog lalu ditanyain, kalian ini nasional atau membawa kepentingan asing? Oh, kita nasionalisme kita tidak diragukan. Oh, kalau begini gini deh, coba hafal Pancasila dan UUD 45. Hafal Pancasila ya. Begitu hafal Pancasila nggak bisa hafal, begitu masuk ke UUD 45 apalagi. Marah yang demo ini, lalu spontan turunin celana, dikencingin kepala dan mukanya ya para petinggi kontras ketika itu gitu lah. Jadi saking udah marahnya masyarakat sipil juga itu yang demo ke kantor Kontras. Revisi undang-undang pertama, revisi undang-undang ini sudah disahkan oleh DPR. Ya. Tuh, itu dulu. Yang kedua, harus diingat bahwa ini juga supaya jangan dikira ini maunya Pak Prabowo. RUU TNI ini diajukannya sejak jadi dari Pak Joko Widodo. Jadi jangan karena Pak Prabowo ini tentara, lalu kiranya ini maunya Pak Prabowo. Tidak, ini harus dicatat. Ini maunya sejak Pak Jokowi. Yang mengajukan ke Yang DPR, mengajukan DPR juga Pak Jokowi. Berarti bukan Pak Sudah Prabowo ya? sempat dibahas di DPR, tapi karena mengalami transisi, lalu ditunda sampai Pak Prabowo dilantik dulu. Sudah sempat di era Pak Jokowi, sudah sempat dibahas. Jadi saya terus terang Bang Julpan, saya tidak kaget kalau lihat perilaku teman-teman ini dalam melihat revisi undang-undang TNI. Ada sekelompok LSM di kita ini, dan dulu itu mereka berkantor di kawasan Menteng. Mereka ini, saya cermati mereka, perilaku mereka itu pokoknya apa saja yang dilakukan oleh tentara salah. Satu. Yang kedua, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pelemahan demokrasi, kebijakan-kebijakan sosial yang dibiayai oleh Barat itu Amerika dan Eropa, pasti mereka dukung. Kelompok LSM, kami biasa menyebutnya dengan gerombolan LSM Menteng itu, karena mereka berkantor di sekitar Menteng. Itu pokoknya salah aja. Kalau sudah tentara salah, ya dugaan saya ya dipahami karena mungkin mereka hidup dan sewa kantor yang biaya adalah dari asing. Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya jadi saya ingin berpikir sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi luar biasa. program yang mulia ini yang telah
diputuskan oleh Presiden Prabowo ini adalah suatu program yang memang tidak main-main. Program ini sesuai dengan perintah Al-Quran dalam surat Al-Ma'un tadi, bahwa bagaimana seorang Prabowo memang punya perhatian bagaimana membangun kehidupan masyarakat kita. Program MBG ini adalah program yang sangat mulia, yang harusnya program ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Sayangnya, masih ada sekelompok orang-orang yang menganggap program ini tidak serius, yang menganggap program ini main-main, yang menganggap program ini ya sekedar pencitraan. Pencitraan. Sebenarnya kalau mereka paham dikaitkan dengan perintah agama tadi, maka mereka harusnya tahu bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak yatim, orang miskin, dimanapun mereka berada, ini adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Dan tidak oleh karena mudah itu, tentunya. kita juga yang terlibat di dalam program ini mendapatkan kemuliaan itu bersama-sama dengan Presiden Prabowo. Nah, janganlah kita pesimis, jangan kita justru ingin menggagalkan program ini. Atau orang-orang yang sudah dipercaya oleh Prabowo ya, untuk menjalankan program ini, jangan main-main. Ini program bukan hanya sekedar persoalan program yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pemerintahan, tapi ini berkaitan juga dengan perintah agama. Jadi barang siapa yang terlibat dan serius di dalam mewujudkan program ini, insya Allah akan mendapatkan keberkahan, pahala yang besar, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Tentu saja setiap orang yang memperhatikan kehidupan orang miskin, setiap orang yang memperhatikan kehidupan anak yatim, tentu Allah juga akan menjaga kehidupan dia, kehidupan orang-orang tersebut. Nah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang memang ingin mewujudkan agar program makan bergizi gratis ini berjalan sukses dengan baik. Ya. Dan mudah-mudahan siapapun yang ingin menghalangi, siapapun yang sudah mendapat kepercayaan dari Presiden tetapi tidak serius menjalankan ini, malah melakukan korupsi, kita minta supaya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa masuk ke kementerian yang lain. Ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Kayak ya. kurang kerja. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin gaduh, ribut di media segala macam ini ya. Ini itu orde barulah, tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya. Kampungan. Ya. Dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah, ini perlu media-media juga tanggap seperti itu. Iya, ya. Jangan cuma TNI yang disorot terus ya kan. Kita kok, cuma karena bilang bisa di KL. Kami karena melihat anggota-anggota Angkatan Darat punya potensi. Ya, silakan diskusikan. Apakah kami boleh mendaftar? Ada sidangnya ditentukan oleh Presiden. Silakan saja. Betul, betul. Tapi jangan menyerang institusi. Ya, apalagi itu yang tadi saya bilang. Ada institusi yang masuk ke semua kementerian lembaga, ada manja-manja ya kan? Iya. Ya kan? Nggak ada omongan sama sekali. Jadi kita patut curiga ini. Dari mana dia? Agen asingkah? Apakah? Kita juga harus curiga asingkah? dia. Nah, agen asingkah? Nah. Yang kedua, ngomongin tentang Letkol Teddy. Itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya. Ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Ya, ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua. Siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan Papua? Ya, Papua itu penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin nggak nyampe 5%. Yang lain di Papua pinggiran. Ya.
Saya tahu percis. Jadi yang ribut-ribut kalau misalnya betul ada tentara yang komplain, kenapa ini duluan dia yang bertempur, nggak naik-naik. Saya pengen tahu orangnya siapa. Betul nggak dia pernah bertempur? Ya, cek betul. Pernah perang nggak dia? Ya. Biasanya yang nggak pernah perang itu yang bacotnya terlalu banyak. Yang bacotnya banyak. Apapun keputusannya kami terima. Keras juga Ya. Pak Jadi nggak usah Maruli ya. kesana kesini. Justru ini yang ribut-ribut ini, tolong rekan-rekan media telusuri dari mana nih orang-orang. Ya. Karena itu yang saya bilang, kenapa dia nggak ribut kemarin-kemarin? Kenapa tiba-tiba pas TNI mau masuk ribut? Ya. Ini perlu diantisipasi juga seperti ini ya. Tentang Letkol Teddy itu kewenangan, karena beliau sudah setingkat Seskap, sudah ada perpresnya Seskap di bawah Sesmilpres, ya udah jelas itu. Sesmilpres itu semua tentara polisi ada di situ, tidak juga pangkat tetap nempel, ya ini perlu dijelaskan juga, ya, banyak yang belum mengerti. Terus kalau misalnya beliau kita rekomendasikan, kita kasih penghargaan karena seorang mayor bisa membuat presiden nyaman, membuat presiden bisa mendampingi dengan baik. Apalah letkol itu, ya. Saya jenderal pun belum tentu bisa memfasilitasi beliau bekerja dengan baik. Betul. Jadi kami berikan itu, gitu. Panglima TNI memberikan, saya ikut melanjutkan itu dengan hasil diskusi kami, gitu. Kami juga tidak mau punya misalnya anggota penjahat, nggak mau. Kita hukum juga, nggak ada. Saya jamin, ya anggota-anggota misalnya ilegal, kita pasti hukum. Waduh, teman-teman luar biasa ya. Tapi ya Letkol Teddy emang ya wajar sih teman-teman diberikan pangkat Letkol ya kan. Orang sudah mengabdi kepada dua presiden loh, Pak Jokowi ke Pak Prabowo, dan dua-dua presiden ini senang dengan Letkol Teddy teman-teman. Apalagi Pak Prabowo. Semua pribadi dari Pak Prabowo, entah itu komunikasi, entah itu ada yang mau bertemu, semuanya lewat Letkol Teddy. Sebegitu percayanya Pak Prabowo kepada Letkol Teddy. Dan Pak Prabowo tidak ingin melepaskan Letkol Teddy ketika Pak Prabowo ingin menjadi presiden. Karena kan kemarin isunya Teddy ini sudah mau dibalikkan ke barak ibaratnya ya, ke satuannya. Karena ya Pak Prabowo sudah menjadi presiden, bukan lagi Menteri Pertahanan. Tapi ternyata ya Pak Prabowo kembali menarik Teddy karena kenyamanan. Ini persoalan kenyamanan. Belum tentu asisten ajudan dari Pak Prabowo yang disediakan oleh presiden itu bisa seperti Teddy gitu ya kan. Dan sepertinya Teddy yang menggantikan posisi itu teman-teman. Nah satu lagi, kalau Pak Syarif itu pangkatnya apa ya? Kompol apa-apa gitu teman-teman. Saya lupa tuh pangkatnya Pak Syarif. Nah itu juga kan Pak Jokowi nyaman dengan Pak Syarif. Dua orang ini ya sangat telaten gitu mendampingi presiden. Makanya mereka masih sampai saat ini masih melekat kepada mantan presiden dan juga presiden teman-teman. Nah tadi tentang antek asing, wah ini harus kita waspadai ya. Karena sepertinya negara kita memang sudah jadi incaran asing teman-teman. Entah itu sumber daya alamnya, entah itu politiknya, entah itu uangnya, entah itu mafia-mafianya. Ya semuanya sepertinya digerogoti asing. Dan ketika Pak Prabowo menjadi presiden, pintu-pintu asing itu semakin tertutup, semakin ditutup. Nah sepertinya RUU TNI ini disahkan, dibuat, ditambah porsinya ya untuk pertahanan negara juga teman-teman. Agar ya untuk memberikan warning gitu ya kan. Dan kalaupun nanti ada yang berkhianat dalam tanda kutip ya itu harus dihukum seberat-beratnya teman-teman. Karena ya pengkhianatan seorang prajurit itu udah kelewat batas banget gitu ya kan. Harus dihukum seberat-beratnya. Ya semoga dengan RUU TNI ini para prajurit perwira-perwira ini semakin profesional teman-teman. Nah satu lagi, banyak yang mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Pak Maruli tadi, katanya TNI itu cuma bisa nembak sama ditembak gitu ya kan. Ya mungkin mereka nggak tahu kalau perwira ini banyak yang sekolah S2 di luar negeri, di dalam negeri, banyak yang memperkuat ilmu pengetahuannya, banyak yang masuk ke jurusan bisnis dan segala macam, ada yang lulusan Unhan lagi. Ini kan perlu pemikirannya perlu ditumpahkan juga untuk membangun bangsa kita teman-teman. Dan nanti kan kalau ada pemilihan-pemilihan pejabat di kementerian yang dituju ya, nanti kan mungkin ada check and balance-nya gitu biar keren ya kan, biar orang-orangnya pas. Nah, oke lah teman-teman. Sekali lagi kita harus waspada dengan antek asing. Jangan sampai kita dipropagandai, diadu domba, dan dirusak oleh bangsa lain teman-teman. Oke, mungkin akhir kata bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.